Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yuni Widiastiwi, Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Kami izin mempresentasikan mengenai hasil proyek UAS pembuatan jurnal yang berjudul Analisa dan Visualisasi Data Penjualan Sepatu Adidas menggunakan Exploratory Data Analysis. Bisa di next. Baik, sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggotanya. Mulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Anissa Fadila Saputri dengan NIM belakang 010, kemudian ada Hauna Adisti dengan NIM belakang 008, kemudian ada Tessa Febrianti Krisela dengan NIM belakang 031, dan yang terakhir ada Meltia Kureti Ayun dengan NIM belakang 032. Bisa di next. Baik, jadi pembahasan yang akan kami jelaskan ialah mengenai pendahuluan, kemudian ada metodologi, kemudian implementasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bisa di next. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan pertama, ialah pendahuluan. Bisa di next. Nah, jadi pendahuluan dalam jurnal kami ini ialah dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, perusahaan termasuk ikon alas kaki sepatu Adidas menghadapi tantangan yang sangat ketat untuk bersaing secara efektif. Analisis data penjualan sepatu Adidas menjadi kunci untuk memahami tren konsumen, strategi pemasaran, dan potensi pengembangan produk. Pemilihan dataset ini juga dilakukan secara mendalam, tidak hanya berdasarkan popularitas merek saja, tetapi juga untuk menjawab permasalahan umum dalam industri alas kaki. Nah, dengan menerapkan metode exploratory data analysis, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan menjadi dasar pengambilan keputusan cerdas dalam pemasaran dan strategi bisnis. Nah, hasilnya yang diharapkan memberikan nilai tambahan bagi praktisi bisnis, peneliti, dan pihak yang ingin mengoptimalkan performa penjualan produk di pasar yang dinamis. Bisa di next. Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai metodologi. Bisa di next. Baik, pada tampilan di layar merupakan alur metodologi penelitian. Pada kelompok kami, alur metodologi penelitiannya mulai dari pengumpulan data, kemudian data pre-processing, kemudian exploratory data analis, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dari penelitian. Nah, pada pengumpulan data, kami mengambil dataset dari Kaggle. Untuk alur tahapan selanjutnya nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Bisa di next. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai implementasi. Bisa di next. Baik, di sini kami mengimplementasikan dataset menggunakan Google Colab. Dan dapat dilihat di layar, tahapan pertama ialah melakukan pre-processing data. Nah, pada tahap awal kami melakukan pengimportan library dan juga dataset. Pada penelitian ini terdapat data sebanyak 9.648 baris data yang terbagi ke dalam 13 kolom. Bisa di next. Kemudian tahap selanjutnya ialah mengidentifikasi tipe data dan missing values. Dapat dilihat pada tampilan di layar, pada dataset yang kami gunakan tidak memiliki missing values. Bisa di next. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi data pre-processing future engineering. Pada tahapan ini, penelitian sedang melakukan ekspansi dataset Adidas US Sales dengan menambahkan atribut baru yang disebut month. Atribut ini dibuat untuk mempresentasikan bulan dari data invoice date. Proses ini dapat membantu analisis lebih lanjut terkait pola penjualan atau tren yang memungkinkan terkait dengan periode bulan tertentu. Selanjutnya di sini ada identifikasi tipe data dan missing value setelah melakukan future engineering. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengecekan informasi terkait dataset Adidas US Sales setelah melalui proses pre-processing. Perintah data Adidas Info memberikan gambaran menyeluruh mencakup tipe data dari setiap kolom, jumlah nilai non-null atau nilai yang tidak kosong, dan informasi penggunaan memori oleh dataset. Hasil dari perintah tersebut memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dengan cepat tipe data yang dominan dalam dataset, seperti data numerik atau kategori. Selanjutnya di sini ada visualisasi data dengan library Matplotlib. Nah, yang pertama ini ada scatter plot pada Matplotlib.
Dalam scatter plot di gambar, kami visualisasikan hubungan antara region atau sumbu X dan unit sold, yaitu sumbu Y pada dataset Adidas US Sales. Setiap titik pada plot mewakili data penjualan di suatu wilayah tertentu. Warna titik-titik ditentukan oleh nilai MON, sedangkan ukuran titiknya bergantung pada price per unit. Semakin besar titik bulatan, semakin tinggi price per unit. Posisi horizontal titik menggambarkan wilayah region, dan posisi vertikalnya menggambarkan jumlah unit sold. Selanjutnya di sini ada line chart pada Matplotlib. Dalam kode ini kami menggunakan line chart untuk memvisualisasikan data dan menunjukkan pola atau tren dari total sales dan operation profit pada dataset. Bisa dilihat pada gambar, apabila garis total sales cenderung naik, itu menunjukkan peningkatan total penjualan sepanjang waktu. Garis operating profit yang naik juga dapat menggambarkan peningkatan keuntungan operasional sepanjang waktu. Selanjutnya di sini ada bar chart pada Matplotlib. Dalam kode ini, kami menggunakan bar chart untuk memvisualisasikan data dan perbandingan penjualan unit sold berdasarkan wilayah atau region dari dataset Adidas US Sales. Panjang batang menunjukkan jumlah penjualan sehingga dengan cepat dapat dibandingkan antar wilayah. Selanjutnya di sini ada histogram pada Matplotlib. Dalam kode ini kami menggunakan histogram untuk memvisualisasikan distribusi data jumlah unit sold dari dataset Adidas US Sales. Posisi horizontal pada sumbu X menunjukkan rentang nilai unit sold, sedangkan posisi vertikal pada sumbu Y menunjukkan berapa kali nilai tersebut muncul dalam dataset. Dengan melihat histogram, kita dapat mendapatkan wawasan tentang pola distribusi data seperti apakah data cenderung condong ke satu arah atau merata di seluruh rentang. Selanjutnya ada visualisasi data dengan library Seaborn yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah visualisasi data dengan library Seaborn. Nah, visualisasi dengan library ini sendiri merupakan visualisasi data yang berbasiskan Python yang menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambarkan grafik statistik yang lebih informatif dibandingkan dengan penggunaan library Matplotlib. Nah, di sini yang pertama adalah scatter plot pada Seaborn. Nah, scatter plot sendiri merupakan grafik persebaran data dengan menggunakan titik-titik untuk mewakili persebarannya. Nah, di sini kami akan memvisualisasikan hubungan antara region yaitu berada pada sumbu X dan total sales yaitu pada sumbu Y pada dataset Adidas US Sales dengan variasi warna yaitu titik yang ditentukan oleh variabel produk. Nah, di sini dapat kita lihat untuk region Northeast itu total salesnya cenderung persebarannya itu diwakili oleh warna biru yang menandakan warna biru tersebut adalah main street footwear, dan untuk region South, West, dan Midwest itu cenderung lebih bervariasi yang menandakan bahwa persebaran dari produk cenderung lebih bervariasi pada region ini. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Selanjutnya adalah visualisasi line plot pada Seaborn. Nah, line plot sendiri merupakan grafik garis yang menggambarkan hubungan antara MAN dan juga operating profit dari dataset ini. Nah, di sini dapat dilihat untuk penjualan pada bulan pertama mengalami penurunan profit hingga bulan ketiga, namun mengalami kenaikan secara signifikan hingga puncaknya pada bulan ke-7, lalu mengalami penurunan kembali hingga bulan ke-10, namun tetap mengalami kenaikan mulai dari bulan 10 hingga bulan ke-12. Nah, dari sini melalui grafik line plot ini dapat kita lihat mengenai tren naik dan turunnya dari garis sehingga memberikan wawasan tentang bagaimana kinerja penjualan berubah seiring waktu dalam masa bulan tertentu. Boleh di next. Selanjutnya adalah bar plot, yaitu grafik batang yang memvisualisasikan hubungan antara region dengan operating profit dari dataset Adidas US Sales dengan mempertimbangkan variabel sales methodnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk region
grafik batang yang mewakili warna biru itu yaitu sales metode yaitu in-store, di mana dapat kita lihat bahwa sales method memuncaki yaitu operating profit, di mana kita lihat bahwa batang pada in-store itu cenderung lebih tinggi dibandingkan sales metode yang lainnya. Namun untuk region Midwest itu cenderung lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan penjualan dengan sales metodenya yaitu outlet. Namun untuk online sendiri masih kurang diminati untuk di seluruh region. Boleh di next. Selanjutnya adalah grafik histogram yang menggambarkan mengenai frekuensi dari unit sold pada distribusi di dalam dataset Adidas US Sales. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk histogram dengan warna hijau yaitu online. Nah, untuk persebaran mulai dari unit sold, dari nilai 0 hingga 200 itu memiliki kemunculan data hampir mencapai 600 data. Namun untuk in-store dan juga outlet itu cenderung lebih melebar, yaitu mencakup unit sold dari jumlah 0 hingga 1200, namun cenderung frekuensinya lebih rendah untuk ditampilkan pada dataset. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke dashboard, bisa di next. Jadi untuk implementasi dashboard, di sini kami ada dashboard data penjualan Adidas yang memuat grafik terkait total penjualan berdasarkan region, produk, dan pertumbuhan penjualan Adidas berdasarkan bulan dan tahun tertentu. Pada grafik kami di sini, kami menampilkan data berdasarkan kategori tahun 2020 dari seluruh produk dan sales methodnya. Di sini ditampilkan bahwa total penjualannya ada 462.349. Diberikan juga diagram batang berdasarkan region, dan juga di sini pada grafik dashboard di sini juga diberikan diagram pie yang menunjukkan persentase berdasarkan kategori produknya. Bisa di next. Lanjut, kita akan memasuki ke kesimpulan. Next. Jadi untuk kesimpulan kami di sini, dalam melakukan analisa dan visualisasi data penjualan sepatu Adidas menggunakan exploratory data analysis atau EDA, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai performa penjualan produk tersebut. Dengan melakukan teknik EDA ini, kami dapat mengidentifikasi pola-pola penjualan, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan sepatu Adidas, di mana visualisasi data membantu dalam memahami distribusi penjualan, variabilitas, dan kolerasi antar variabel. Dan dari hasil analisis yang didapat, bisa memberikan informasi berharga kepada pemangku kepentingan seperti tim pemasaran dan manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk perencanaan dan strategi penjualan. Dan dengan adanya ide ini, perusahaan dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar dan mengoptimalkan strategi pemasaran serta rantai pasok untuk meningkatkan kinerja penjualan sepatu Adidas secara keseluruhan. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.